Baiklah, pembicara selanjutnya adalah salah satu harta karun yang ditemukan bangsa Indonesia. Memang tidak mudah untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari orang ini. Namun, jika orang ini sudah menaruh kepercayaan pada suatu hal, bahkan jika langit runtuh pun, dia akan terus maju dan berjuang. Sebelum dia bergabung dengan Riway, karyanya sudah sangat sukses. Dia merupakan panutan bagi banyak orang dan di dalam keluarganya, termasuk di dalam tim saat ini. Hari ini dia akan berbagi cerita dengan topik membangun kohesi tim. Orang ini adalah tim Supreme Pegasus 2, Henry Hui. Apa kabar semuanya? Nama saya Henry Hui. Terima kasih atas perkenalan dari General Manager MK Wong. Topik saya hari ini adalah membangun kohesi tim. Bagi saya, kohesi adalah indikator penting yang menentukan kesuksesan sebuah tim. Ia merupakan kemampuan tempur dalam tim. Jika partner dalam tim memiliki perbedaan dan konflik antara satu sama lain, dan setiap orang hanya peduli pada dirinya sendiri, maka tim tersebut tidak akan bisa bersatu. Hanya jika tim memiliki hubungan yang harmonis, mempunyai tujuan dan pendapat yang sama, memiliki rasa persatuan dan dapat bekerja sama dengan baik, barulah dapat bergerak maju menuju tujuan organisasi yang lebih besar. Dapat kamu lihat, hari ini kita berada di sebuah industri di mana setiap orang berasal dari tempat yang berbeda. Lingkungan, tumbuh kembang, kepribadian, dan preferensi yang berbeda. Bahkan, meskipun tumbuh di lingkungan yang sama pun, pada akhirnya akan berbeda dikarenakan pengaruh dari pendidikan, latar belakang, dan sudut pandang dalam memandang masalah. Penting bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan dan juga keahlian yang berbeda. Meskipun orang ini adalah seperti selembar kertas kosong yang pada awalnya belajar dengan sangat rendah hati, tetapi saat dia bertumbuh, mungkin dia bisa mempunyai ide dan pemikiran sendiri. Dan bila ide yang muncul itu berbeda, maka akan mudah timbul perselisihan. Jika terjadi perselisihan, maka akan mengakibatkan keretakan yang besar untuk seluruh tim. Bahkan, yang merupakan anggota keluarga pun memiliki kemungkinan untuk bertengkar. Apalagi sekelompok orang yang sebelumnya mereka datang ke organisasi ini dan tidak mempunyai hubungan satu sama lainnya. Saat masalah datang dan melibatkan profit, maka akan sangat mungkin timbul perpecahan. Karena semua orang hanya akan berpikir untuk melindungi diri sendiri. Jika terjadi seperti itu, maka tidak layak untuk disebut tim ataupun organisasi. Lebih layak untuk disebut sebagai mitra bisnis sementara. Jadi, bagaimana cara menyatukan orang-orang dengan latar belakang dan kualifikasi berbeda untuk berkumpul bersama? Ini adalah topik yang sangat penting.
Karena sebagai pemimpin dalam organisasi, saya tidak bisa mengandalkan diri saya sendiri, tetapi harus mengandalkan kekuatan dari tim. Jika tidak, maka tidak peduli seberapa banyak Anda melakukannya, kita semua hanyalah seorang penjual. Anda bertanya kepada saya, bisakah seorang penjual berhasil? Tentu saja bisa. Tetapi penjual yang terhebat pun hanyalah satu orang. Mempunyai waktu yang sangat terbatas, kemampuannya pun juga terbatas. Dengan kata lain, pada akhirnya semua itu masih dibatasi dalam sebuah bingkai. Tapi jika yang kita miliki adalah tim, di mana setiap orang bekerja sama satu sama lainnya, maka akan dapat mencapai efisiensi yang lebih baik untuk menghasilkan lebih banyak pencapaian. Saya beri contoh. Faktanya, kita bisa melihat banyak orang hebat dalam sejarah. Kemampuan pribadi mereka juga sangat hebat. Tetapi di belakang, mereka masih terdapat tim yang kuat. Dan sekelompok orang itu bekerja sama untuk mencapai prestasi yang lebih besar. Riway seperti itu. Beberapa tahun yang lalu, ketika perusahaan berkembang pada level tertentu, bos mulai membagi departemen lebih banyak lagi dan mengangkat direktur baru. Hingga saat ini, berbagai negara telah mempunyai general manager masing-masing. Perusahaan melakukan ini selain ingin untuk dapat menghasilkan lebih banyak talenta, tetapi juga berharap bisa membangun tim yang sangat kuat. Saya percaya pada bos. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengelola setiap negara, setiap departemen dengan baik. Tetapi hari ini, jika ada sekelompok orang yang arah dan tujuannya sama dengan bos, maka mereka dapat membagi pekerjaan satu sama lain. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat banyak waktu, sehingga Anda dapat melakukan lebih banyak hal-hal dan membuat perusahaan berkembang lebih besar dan lebih efisien. Tapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, ini bukanlah tugas yang mudah. Riway adalah perusahaan internasional. Tim perusahaannya berasal dari berbagai negara di dunia dan terdiri dari orang-orang dari berbagai pasar. Tetapi Anda akan menemukan perusahaan ini memiliki rasa kebersamaan yang kuat, sehingga kohesi dapat dikatakan sebagai performa tertinggi. Setiap karyawan di sini dari lubuk hati yang paling dalam bersedia untuk berkontribusi di perusahaan ini, walaupun mereka mempunyai bagian dan tugasnya masing-masing. Tetapi setiap kali perusahaan memutuskan untuk melakukan sesuatu, sesulit apapun tugasnya, semua orang tidak akan membedakan antara Anda dan saya, tetapi bekerja sama untuk menyelesaikan semua tujuan. Meskipun di tengah prosesnya menemui kesulitan, itu hanya akan membuat mereka untuk saling mendorong dan mendukung. Jadi ketika saya pertama kali bergabung dengan Riway, saya mengamati bagaimana perusahaan melakukan ini. Karena itu saya berpikir, jika saya memiliki tim seperti itu, maka level dan titik mana yang akan dapat saya lampaui. Setelah melakukan observasi beberapa waktu, saya menemukan
dua poin kunci utama. Dan itulah yang membuat Riway telah menjadi perusahaan yang kohesif. Kunci yang pertama adalah memenuhi permintaan. Sebenarnya kita semua saat melakukan sesuatu hal pasti akan berharap bahwa setelah menyelesaikan hal ini, kita dapat memenuhi salah satu kebutuhan kita. Misalnya, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Beberapa orang berharap melalui pekerjaannya akan dapat memuaskan kebutuhan finansialnya. Berharap melalui uang akan dapat memenuhi kebutuhan kita akan hal-hal yang lain. Jadi ketika penghasilan dari pekerjaan ini tidak mencapai hasil yang diinginkan, secara otomatis pasti ingin mencari lingkungan kerja yang baru. Beberapa orang mungkin berharap melalui pekerjaan yang dilakukan akan dapat memuaskan rasa pencapaian dirinya, menghasilkan lebih banyak ataupun lebih sedikit bukanlah hal yang paling penting dia pedulikan. Demikian pula, jika tidak dapat memuaskan rasa pencapaiannya dalam pekerjaan ini, otomatis dia juga akan memilih untuk pergi. Jadi, semakin banyak kebutuhan yang dapat dipenuhi oleh lingkungan atau tim dalam suatu pekerjaan, maka akan semakin membuat orang tertarik dan semakin banyak orang akan bergabung. Sebagai contoh, kita semua tahu bahwa rencana Riway memiliki arti yang representatif. 6 tujuan yang sering kita ucapkan adalah ekonomi, kesehatan, kehidupan sosial, keluarga, pikiran, dan jiwa. 6 tujuan ini ada dalam tujuan hidup setiap orang dan pasti perlu untuk dipenuhi. Dan semua orang berharap memiliki kinerja luar biasa di 6 bidang ini. Bahkan ingin mendapat suatu pencapaian. Tetapi Anda mungkin telah mencapai tujuan ekonomi, tetapi kehilangan tujuan kesehatan. Ketika Anda telah mencapai tujuan keluarga, Anda mungkin dapat kehilangan tujuan keuangan. Tetapi jika Anda bergabung di Riway, semua itu akan berbeda. Di sini kami menggunakan pikiran dan semangat kami untuk meningkatkan ekonomi kami. Dan melalui produk kami mendapatkan kesehatan. Dan ini merupakan industri yang dimiliki perseorangan. Dalam segi sosial, tidak perlu banyak dijelaskan. Anda akan menemukannya sendiri dalam keseluruhan proses. Semua orang akan terus bekerja sekaligus mengurus keluarga. Bahkan, Anda akan menyadari bahwa banyak dari mereka merupakan seluruh keluarga yang bekerja. Bahkan, banyak dari mereka merupakan seluruh keluarga yang bekerja bersama di sini. Jadi, biasanya begitu seseorang masuk ke dalam bisnis ini. Tidak peduli apakah dia seorang karyawan ataupun pedagang. Setelah beberapa waktu, maka semua orang yang ada di sini akan semakin terpesona. Karena hampir semua yang kita capai dan ingin miliki ada di sini. Kemudian, kunci kedua
yaitu membuat orang-orang menyukainya. Setiap orang akan memiliki sesuatu yang mereka sukai dan tidak sukai. Jadi, saat kita mau tidak mau harus melakukan hal yang tidak kita sukai, atau saat kita tidak menyukai lingkungan kerja tersebut, maka kita tidak merasa nyaman dalam bekerja. Kalau begitu, tentu saja kita tidak akan ingin bergabung dan bekerja sama dalam lingkungan tersebut. Jadi tidak cukup untuk hanya memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi juga perlu untuk menciptakan lingkungan yang disukai semua orang. Karena jika kita menyukai lingkungan tersebut, maka apapun yang kita lakukan di sini akan membuat kita merasa lebih semangat. Dan tentu saja akan membuat orang yang ingin berpartisipasi lebih banyak. Ketika semua orang ingin berpartisipasi dalam lingkungan ini, maka kohesi tim akan meningkat. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk membuat orang lain menyukainya? Sangat sederhana. Selama kita selalu berpikir dari sudut pandang orang lain, untuk memahami tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mitra kita. Memikirkan tentang apa yang bisa dilakukan untuk tim dan mengambil inisiatif untuk memperhatikan apakah orang-orang di sekitar kita mempunyai kesulitan. Menemukan cara untuk memotivasi mereka dan memberi mereka jawabannya saat mereka sedang menghadapi masalah. Maka perlu untuk selalu menemani dan membimbing mereka menuju pada jalan yang lebih lurus. Sehingga semua yang terlibat di sini akan merasa terlindungi dan merasa nyaman. Setelah jangka waktu tertentu, maka lingkungan yang baik itu akan tercipta. Ketika semua orang menyukai lingkungan, maka secara alami kekompakan tim akan meningkat. Jadi, ketika kita ingin membuat keputusan untuk tim, jangan memikirkan tentang apa yang kita inginkan. Tetapi, pikirkan tentang apa yang dibutuhkan oleh tim ini. Saya akan beri Anda contoh lagi. Secara umum, kita mengadakan beberapa pertemuan saat mau melakukan tindakan. Melalui pertemuan tersebut, kita membicarakan tentang apa yang ingin kita sampaikan. Jadi saya sering berpikir bagaimana cara untuk meningkatkan efek dari pertemuan ini guna untuk membantu mitra kita. Jadi, sebelum setiap pertemuan dimulai, saya akan mengenal orang-orang yang diundang oleh mitra saya. Kira-kira adalah orang yang bagaimana. Dan kemudian, di pertemuan itu membuat beberapa perubahan kecil. Ya, sebagai contoh, apakah orang-orang yang datang kali ini memiliki preferensi tentang sesuatu atau tempat diadakannya pertemuan. Mengadakan pertemuan ini di tempat yang disukai semua orang. Bahkan bisa juga menambahkan beberapa elemen yang disukai semua orang dalam rapat pertemuan. Bagaimanapun, pelanggan biasanya hanya memberi kita satu kali kesempatan. Jika mereka datang ke tempat pertemuan dan kita bisa memuaskan dan membuat mereka senang, maka saya yakin itu bisa meningkatkan peluang untuk dapat mempertahankan pelanggan.
akhirnya saya menyadari bahwa jika dilakukan seperti itu, tidak hanya dapat meningkatkan minat pelanggan untuk datang ke rapat pertemuan, tetapi bahkan meningkatkan minat mitra untuk bergabung. Setelah beberapa saat berlalu, setiap orang menjadi sangat bersemangat dan seluruh tim menjadi sangat bersatu. Jadi semuanya, sebagai industri yang berorientasi pada orang, kita harus mengingat sebuah kalimat. Kekayaan pergi, orang berkumpul. Kekayaan terkumpul, orang terpencar. Jika kita hanya ingin menyimpan kekayaan kita sendiri, maka tidak akan pernah bisa membangun tim yang besar. Sebaliknya, jika kita bersedia berkontribusi dan berinvestasi kembali kepada tim kita, maka kita dapat memiliki tim yang kohesif dan bila perlu mengorbankan sedikit kepentingan kita sendiri. Jadi di sini, jangan pernah melakukan sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Jika semua berdasarkan oleh kepentingan pribadi, maka tidak akan dapat bertahan lama. Datang ke sini hari ini, tentu saja kita semua berharap dapat mencapai tujuan, mencapai karir seumur hidup. Dan hanya tim yang bersatu dan kohesif saja yang dapat membantu kita mendapatkan pencapaian yang tak tertandingi. Tentu kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita sendiri. Titik awal untuk mewujudkan yaitu dengan mempertimbangkan juga orang-orang di sekeliling kita. Karena tim selalu lebih besar dari segalanya. Hanya dengan menyatukan tim, barulah kekuatan yang dahsyat dapat dibentuk. Dan hanya kekuatan inilah yang memungkulitan dan hambatan dalam proses pencapaian tujuan hidup kami. Seperti kata pepatah, kesatuan itu yang utama. Saya berharap melalui sharing yang saya bagikan hari ini, kita dapat membangun tim yang terkuat di Riway untuk menyelesaikan 6 tujuan hidup. Saya Henry Hui. Terima kasih semuanya.